Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita ya. Bagian bab-bab terakhir dari Kitabuz Zakat. Sekarang kita bahas tentang kaifiyatu ada'iz zakat, cara membayar zakat. Kita sudah ringkaskan bagian dari kitab Al-Mu'tamad ya, fil fiqh Syafi'i karya Al-Ustaz Dr. Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili ya. Jilid kedua mulai halaman 125 dan seterusnya. Ini penting bagaimana cara kita membayar zakat ya. Perhatikan situ, saya sebutkan 2 poin. Yang pertama adalah niat. Kemudian zakat harus segera dibayarkan, tidak boleh diakhirkan. Adapun terkait dengan niat, ya. Kenapa kita perlu berniat? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Bahwasanya amalan tergantung daripada niat. Dan ada ibadah yang mirip dengan zakat, seperti sedekah sunnah. Sedekah sunnah mirip dengan zakat. Kemudian bayar kafarah juga mirip dengan zakat. Maka perlu kita membedakan antara zakat dengan sedekah sunnah dengan bayar kafarah. Cara membedakannya lah dengan niat. Ya. Dan niat patokannya di hati ya. Ini bahkan dalam seluruh mazhab niat patokannya di hati. Saya bacakan perkataan penulis, beliau berkata, "Wal i'tibar bin niyat liz zakat huwa lil qalbi ka ghairiha." Yang menjadi patokan untuk masalah niat ketika bayar zakat adalah hati, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Cuma sering saya sampaikan bahwasanya mazhab Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan niat, melafalkan niat dalam rangka untuk mengokohkan yang apa di hati. Ya, ini pendapat mereka, tapi yang dirojikan oleh ulama yang lain tidak perlu karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua sepakat bahwasanya yang jadi patokan adalah yang di hati. Seandainya dia mengatakan ini untuk zakat, tapi hatinya niatnya untuk sedekah sunnah, maka yang jadi patokan adalah di hati. Tapi menurut mazhab Syafi'i diucapkan, dilafalkan untuk menguatkan apa yang ada di hati. Taib, jadi fungsinya adalah untuk membedakan antara zakat dengan sedekah sunnah atau kafarah dan yang lainnya. Nah, kapan kita berniat? Di sini ada 3. Pertama, di antaranya ketika menyerahkan ke mustahik. Kalau kita serahkan ke orang yang berhak menerima zakat, mustahik namanya yang berhak menerima zakat. Ada berapa mustahik? Ada 8 ya. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Ketika memberikannya niatnya untuk zakat ya. Kalau dia niatkan untuk sedekah, untuk membantu bukan untuk zakat, maka tidak dianggap membayar zakat. Karena innamal a'malu bin niat, amalan tergantung niat. Atau ketika memisahkan harta zakat dari yang lainnya. Misalnya dia punya harta, dia keluarkan dari ATM sekian, ini untuk bayar zakat. Ketika dia keluarkan untuk bayar zakat, itu juga sudah boleh, sudah sah. Meskipun ketika dia kasih, dia tidak niat lagi. Kenapa? Karena ketika dia keluarkan, dia sudah niatkan ini uang saya untuk bayar apa? Zakat. Atau dia punya emas 1 ton, dia keluarkan. Atau dia punya emas 1 kilo, dia keluarkan 2,5 berapa? 25 gram. Dia keluarkan untuk bayar zakat. Itu sudah cukup niat tersebut. Atau ketika dia menyerahkan zakat ke wakilnya. Dia bilang, nih wakil saya tolong bayarkan zakat. Ketika dia serahkan ke wakilnya, seperti ketika orang serahkan ke masjid. Masjid menerima pembayaran zakat. Masjid fungsinya adalah sebagai wakala, sebagai wakil. Saya serahkan uang ke masjid, saya sudah niatkan bayar zakat. Sudah selesai, sudah cukup. Tinggal nanti wakil yang bertanggung jawab untuk apa? Membayar zakat. Atau boleh juga dia bilang ini uang kamu urusin ya. Waktunya bayar zakat. Dia serahkan perwakilan secara mutlak. Nah, ketika itu yang berniat wakilnya.
Dia bilang, ini saya pegang harta nih, kamu urusin. Kalau waktunya bayar zakat, bayar ya. Nah, berarti yang berniat siapa? Wakilnya. Perkaranya mudah insya Allah. Atau ketika dia menyerahkan kepada imam penguasa, misalnya mengambil uang diniatkan bayar zakat, atau petugas yang mengambil, wakilnya imam, petugas, as-su'at, ya, para penarik zakat, maka sudah cukup. Yang penting harus ada niat ketika membayar zakat. Dan yang jadi patokan adalah di hati. Paham perkara pertama? Paham ya masalah niat. Yang kedua, zakat menurut mazhab Syafi'i wajib dibayarkan alal faur, yaitu segera, tidak boleh ditunda. Siapa yang menunda tanpa ada uzur maka dia berdosa, Taib, perhatikan ada syarat-syaratnya ya. Di antaranya syarat pertama agar wajib dibayar, pemilik tidak lagi disibukkan dengan ibadah atau kegiatan penting seperti lagi sholat, lagi makan. Ya nanti habis makan baru bayar zakat. Jangan lagi makan terus bayar zakat. Atau lagi sholat bayar zakat nggak bisa. Ya berarti ditunda. Kenapa? Karena dia sedang apa? Sholat. Habis sholat baru bayar zakat. Atau dengan syarat yang berikutnya, yang kedua, pemilik harta memungkinkan baginya untuk mengeluarkan zakat. Seperti hartanya lagi sama dia, dia mungkin untuk keluarkan zakat. Tapi kalau hartanya ada di kota lain, ya tertunda, nggak apa-apa. Dia menunda karena ada uzur, dia tidak berdosa. Tapi kalau hartanya lagi sama dia, maka dia wajib untuk segera membayar. Tapi kalau ada uzur, seperti contohnya hartanya di kota lain, maka dia harus butuh hartanya didatangkan dulu baru dia bayar. Ini ada uzur. Atau hartanya menjadi piutang dia, orang lagi pinjam uang sama dia, hartanya ada pada orang lain. Ini tidak bisa bayar kecuali diterima uang tersebut. Kecuali kata mazhab Syafi'i, kecuali kau punya uang selain uang tadi, kau boleh bayar dengan uang yang kontan milikmu, mewakili harta piutang yang kau miliki. Ya. Dan tidak boleh seorang menunda pembayaran zakat, tidak boleh, hukumnya haram, ya. Kalau tanpa ada uzur. Kenapa? Karena menunda pembayaran zakat berarti menunda harta milik orang lain. Para mustahikin, orang miskin, fakir, semua mereka butuh uang, butuh zakat mereka. Kamu tahan-tahan, berarti kamu menahan hak orang. Dan hukumnya menahan hak orang lain adalah hukumnya haram. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi zakat enggak boleh ditunda-tunda. Ya. Nanti aja lah 5 bulan lagi, 6 bulan lu enggak. Ini harta bukan milik kamu. Ini harta milik mustahikin. Al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan. Maka kau tidak boleh tunda, kau harus segera memberikan harta tersebut karena itu harta milik mereka. Atau dia boleh menunda di antaranya, ya. Atau maksudnya dia wajib menunda jika yang mau menerima zakat hadir. Mustahiknya hadir. Kalau mustahiknya enggak ada, gimana dia mau bayar? Atau imamnya hadir, atau penguasa, atau petugas penarik zakat hadir, maka dia wajib untuk membayar. Dia tidak boleh menunda, ya. Tidak mungkin dia bayar zakat tanpa ada yang menerima. Bayar zakat itu harus ada yang mengeluarkan dan ada yang menerima. Nah kalau bayar zakat nggak ada yang menerima, mau gimana mau bayar zakat? Mustahiknya nggak ada. Ya, kalau mustahiknya lagi nggak ada, dia boleh menunda sampai ada mustahik. Sampai ada mustahik baru dia bayar zakat. Sampai dia bayar zakat. Karena bayar zakat itu harus ada yang memberi dan harus ada yang menerima. Makanya pendapat yang benar, misalnya saya ada orang si A memberi piutang kepada si B. Si B punya utang pada si A. Kemudian si A wajib bayar zakat. Misalnya zakat dia ternyata 100 juta. Kemudian si B ini punya utang sama dia misalnya 200 juta. 200 juta. Maka tidak boleh dia mengatakan si A punya piutang berapa? 100 juta. Si B punya utang kepada si A berapa? 200 juta. Maka tidak boleh si A mengatakan, wahai B, dia mengatakan sudah kau bayar 100 juta, 100 jutanya saya sudah zakat. Karena kau berhutang, saya bayar apa? Saya potong-potong zakat saya. Ini enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada pengeluar dan tidak ada penerima. Tidak boleh otomatis demikian, enggak boleh. Terus bagaimana? Ya kamu bayar zakat, kasih zakat sama dia. Kasih uang sama dia. Kalau dia mau kembalikan utangmu ya terserah dia. Kamu kasih dia uang belum tentu dia bayar utangmu. Tapi kau potong otomatis enggak boleh. Karena dalam zakat harus ada pemberi dan harus ada penerima. Karena saya sering ditanya seperti itu, Ustaz, orang punya utang sama saya ini bayar zakat daripada saya kasih fakir miskin, mending saya potong utang saya. Itu namanya kamu mikir gimana utangmu cepat lunas dengan uang zakatmu, enggak boleh. Karena zakat harus ada pemberi, harus ada apa? Penerima. Taib.
Apa dampaknya jika tidak dampak jika mengakhirkan zakat tanpa uzur, apa dampaknya? Dampaknya pertama dosa, asim, dosa. Yang kedua dhamin, bertanggung jawab. Seorang kalau dia mau bayar zakat, dia sudah siapkan uang zakat, kemudian dia nunggu-nunggu orang, kok belum hadir orang yang mau terima zakat, tahu-tahu hartanya dicuri. Uang zakatnya, dia tidak bertanggung jawab karena dia amin. Dia amanah. Dia sudah mau bayar tapi petugas zakat tidak datang-datang, tahu-tahu zakatnya dicuri, selesai. Dia tidak perlu membayar zakat. Paham? Seperti itu, ya. Atau dia sudah kasih sama wakilnya dan wakilnya sudah simpan baik-baik, tahu-tahu dicuri. Dia tidak perlu bayar lagi. Karena dia sudah menjalankan yang seharusnya. Tetapi kalau dia menunda tanpa uzur, maka dia terkena dua dampak. Pertama, dia berdosa karena dia menahan harta orang yang memerlukan. Itu bukan hak kamu lagi. Kalau sudah waktunya bayar zakat itu hak orang. Yang kedua, kalau harta itu hilang karena dia menunda, dia harus bertanggung jawab. Maka dia berubah dari al-amanah menjadi yadu ad-dhaman. Tadinya kepercayaan, yang kedua menjadi penanggung jawab. Artinya kalau hilang dia harus bayar lagi. Dia harus bayar lagi. Ini contoh seperti kalau kita kasih barang antara wadiah dengan hutang. Kalau saya kasih wadiah sama antum, ini uang 100 juta, tolong simpan ya, jaga ya. Nah, itu namanya wadiah. Antum simpan, antum namanya yadul amanah. Artinya antum kalau sudah simpan baik-baik, tahu-tahu ada perampok masuk ke rumah curi uang tersebut, antum enggak bertanggung jawab. Karena tugas antum adalah amanah menjaga uang tersebut. Karena uang ini adalah wadiah, titipan. Lain halnya ketika antum kalau pinjam uang dari saya kasih pinjam uang 100 juta sebagai piutang dari saya dan utang kepada saya, maka apapun yang terjadi, tahu-tahu uangnya dicuri oleh perampok, enggak ada urusan, kamu harus bayar 100 juta karena kamu dhamin. Yadud dhamin. Ya, jadi beda antara al-amin sama ad-dhamin, ya. Yadul amanah dengan yadud dhaman berbeda. Paham atau tidak? Paham ya. Sama dengan orang kalau bayar zakat. Kalau ternyata dia nunda-nunda, zakatnya hilang, maka dia harus bertanggung jawab. Karena itu sama dengan memegang harta orang lain. Kamu tidak segera berikan, terus dicuri, ya kamu harus kembalikan harta tersebut. Karena itu harta bukan milikmu lagi, tapi harta para mustahiqin. Paham sampai di sini? Jadi ya harus ada niat dan harta harus segera dibayarkan, tidak boleh ditunda-tunda. Oleh karenanya, para jum'iyah, orang-orang yang menerima uang zakat, dia enggak boleh tunda-tunda. Dia harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan penulis dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji agak kencang. Al-Fiqhul Manhaji, 3 penulis Fiqhul Manhaji ini, kan saya sering pakai 2 buku. Ini pertama buku Al-Mu'tamad, satunya Al-Fiqhul Manhaji, yang penulisnya 3 orang. Mereka penulis itu mengatakan, ini peringatan bagi orang-orang yang Jum'iyah Khairiyah, yayasan-yayasan yang menerima uang zakat, maka mereka tidak boleh tahan-tahan. Dan mereka tidak boleh memberikan bulanan, enggak boleh. Kasih saja. Selama orang itu amanah, yang menerima zakat, kemudian dia, maksudnya dia bukan orang gila, dia bukan orang tidak tahu pegang uang, kasih aja. Kasih uang dia zakat setahun. Dengan harapan dia bisa ngolah uang tersebut, dan kemudian di kemudian hari tidak lagi jadi penerima zakat, bahkan dia membayar apa? Zakat. Ini pendapat 3 penulis tersebut. Melarang menunda-nunda pembayaran uang zakat. Dan seorang boleh dikasih zakat, seperti saya katakan pada pertemuan lalu, seorang mustahik, misalnya fakir, boleh diberikan zakatnya kebutuhannya selama setahun. Paham? Misalnya dia sebulan butuh uang 1 juta, langsung kasih 12 juta. Oh, dia mau jual gorengan, dia mau jual es campur, dia mau jual apa kek, terserah ya. Kalau ternyata dia habiskan, ya itu bukan tanggung jawab kita ya. Ini pendapat mereka. Ini dalam rangka untuk menegaskan bahwasanya segera memberikan uang zakat. Tentunya kita panggil orang tersebut, kita kasih arahan, ini ada zakat kamu ya, kamu harus mengolahnya dengan baik, gunakan dengan baik ya. Ya seperti itu. Sehingga ketika kita melepaskan uang tersebut, mungkin lebih tenang dengan ada arahan-arahan tadi. Taib. Ini yang pertama, pembahasan pertama. Yang berikutnya mengenai membayar zakat lewat imam atau penguasa atau petugas zakat.
Penulis Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili menyebutkan harta ada dua model. Harta ada dua model. Yang pertama namanya al-amwal batinah, harta batin. Harta batin. Harta batin itu ada uang, barang dagangan, zakat fitr. Ini disebut dengan harta batin. Uang jelas, orang tidak tahu uang kita berapa, tersembunyi uang zakat apa namanya? Harta batin. Kemudian zakat barang dagangan juga harta batin. Kenapa disebut harta batin? Bukan harta yang nampak, meskipun barang dagangan nampak, tapi yang tahu keluar lakunya, yang tersisa, yang tahu orang tersebut. Dan niatnya sebagai barang dagangan atau tidak, yang tahu orang tersebut. Makanya para ulama memasukkannya sebagai harta batin. Harta batin. Kemudian zakatul fitr. Zakatul fitr juga demikian harta batin. Harta yang amwal zahirah, harta yang nampak, seperti hewan-hewan zakatul mawashi, hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan, ya, zuru dan simar, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, kemudian al-ma'adin, tambang, ini semuanya harta zahir, al-amwal al-zahirah. Bedanya apa? Bedanya kalau al-amwal al-batinah, maka seorang boleh menyerahkan sendiri kepada mustahik tanpa melalui imam. Dia boleh bayar sendiri. Dia boleh bayar sendiri. Boleh lewat penguasa, boleh bayar sendiri. Dan kalau dia bayar sendiri lebih baik, dia lebih yakin siapa orang yang dia pilih untuk bayar zakat. Abra' lil zimmah, sehingga dia bisa lebih berlepas diri pada hari kiamat kelak. Dia pilih orang-orang yang berhak dan dia kasih langsung. Ya. Ulama Syafi'iyah mengatakan, tidak boleh bagi imam meminta zakat harta batin kecuali diketahui orangnya tidak mau bayar. Tidak boleh datang mana? Ada petugas datang dari penguasa, mana zakat uangmu? Enggak boleh. Mana zakat perdaganganmu? Enggak boleh. Kecuali diketahui dia memang tidak mau bayar. Diketahui dia tidak mau bayar, maka imam penguasa boleh maksa untuk ngambil, ya. Maksa untuk ngambil. Sebenarnya ulama berpendapat bahwasanya zakat apapun juga, kalau ada penguasa yang adil, penguasa yang jujur, maka lebih baik kita bayar zakat lewat penguasa. Kenapa? Karena penguasa yang lebih bisa untuk mendata orang-orang yang membutuhkan. Dan distribusinya bisa lebih teratur. Karena dikhawatirkan kalau tidak melewati pendataan yang baik, bisa jadi seorang mendapat harta double. Dia dapat uang zakat, dapat dari si A, dapat lagi dari si B, dapat lagi dari si C. Ya. Tapi kalau ternyata tidak ada pendataan, ya masing-masing kita berijtihad, berusaha mencari siapa yang berhak untuk dibayarkan zakat kepadanya, ya. Tapi disebut harta batin, pemerintah tidak berhak untuk minta. Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Utsman, kata Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, annahu sami'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khatiban ala mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Utsman bin Affan berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan untuk bayar zakat kalian. Faman kana alaihi dainun falyaqdi dainahu. Siapa yang punya hutang bayar hutangnya. Hatta takhlusa amwalukum, sampai harta kalian bersih tinggal bayar zakat. Fatu'addu minha zakat, lalu kalian bayar zakat. Di sini Utsman tidak cek-cek, enggak, dia cuma bilang saja. Yang punya hutang bayar hutang. Sisanya keluarkan apa? Zakat. Paham? Artinya dia mengembalikan hal itu kepada para pemilik uang. Dia tidak bilang, ini saya cek, kau punya hutang berapa? Dipotong, enggak. Dia bilang yang punya hutang bayar, sisanya bayarkan zakat. Kalau kau punya uang 1 miliar, utangmu 500 juta, ya udah, bayar dulu 500 juta sisanya keluarkan zakat 2,5%. Dan itu Utsman serahkan kepada masyarakat. Tidak ada tim dari penguasa yang memeriksa hal tersebut. Sehingga dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya harta-harta batin seperti uang, zakat barang dagangan, kemudian zakat fitr, ini boleh seorang bayar sendiri. Penguasa tidak boleh minta paksa dari mereka. Mana uang zakat tidak boleh, kecuali diketahui si fulan tidak mau bayar zakat. Kalau diketahui, maka boleh pemerintah mengambil zakatnya dengan paksa. Adapun al-amwal adh-dhahirah, harta yang tampak seperti hewan, tumbuhan, tambang, ini hukum asalnya penguasa berhak untuk langsung ngambil. Datang periksa, Nabi SAW dulu mengirim petugas, su'at, ya, jubat, datang periksa, ngambil, diambil, ya. Rasulullah punya para petugas untuk melihat zakat yang nampak seperti hewan ternak, tumbuhan, ya. Sesuatu yang nampak, ada petugas ngambil, tidak boleh dia mengatakan, saya bagi sendiri. Tidak boleh, kecuali diizinkan oleh penguasa. Maka harta-harta yang nampak hukum asalnya
Yang menarik adalah penguasa atau pemerintah atau wakilnya, kemudian mereka yang mendistribusi. Adapun barang harta-harta batin, maka pemilik masing-masing yang mendistribusikan. Tapi kalau dia serahkan kepada pemimpin, lebih baik jika pemimpinnya adil dan kita tahu bahwasanya dia adil dalam distribusi zakat tersebut. Wallahu alam bisawab. Paham insyaallah? Yang pertama masih ingat apa sudah lupa? Ada niat, ada harus al-fawr segera. Sekarang pembayarannya ada harta batin, ada harta apa? Harta zahir. Taib. Selanjutnya, hukum bayar zakat sebelum haul. Hukum bayar zakat sebelum haul disebut dengan ta'jiluz zakat. Tentang ta'jilu az-zakat. Hukum bayar zakat sebelum haul, harta zakat terbagi menjadi dua. Harta zakat terbagi menjadi dua. Pertama, zakat yang tidak terkait dengan haul. Yang kedua, zakat yang terkait dengan haul. Ya. Zakat yang tidak terkait dengan haul, perhatikan, ini ada tiga. Ya. Zakat al-fitr, kemudian zakat tambang dan rikas, zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat fitr, zakat al-fitr, ini boleh dimajukan pembayarannya jika masuk bulan Ramadan. Ini mazhabnya al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Sebagian mazhab yang lain tidak boleh, kecuali sehari atau 2 hari. Kecuali sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Adapun dari awal Ramadan tidak boleh. Ya. Ini khilaf. Tapi mazhab Syafi'i mereka mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena semua zakat yang ada 2 sebab. Jika salah satu sebabnya telah ada, maka boleh ditunaikan zakat. Jika semua zakat yang sebab pembayaran zakat tersebut ada 2 sebabnya, maka jika ada salah satunya, sudah boleh bayar zakat. Contoh zakatul fitr, sebabnya ada 2. Sebabnya adalah puasa dan al-fitr. Al-fitr. Tetapi seorang baru wajib bayar zakatul fitr kalau dia mendapati malam takbiran. Kalau dia meninggal sebelum malam takbiran, dia tidak perlu bayar zakatul fitr. Faham? Dia hanya wajib membayar zakatul fitr ketika dia puasa dan dia juga mendapati bulan Ramadan dan dia mendapati malam takbiran. Kalau seorang meninggal sebelum takbiran, sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, dia tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau pas takbiran kemudian dia meninggal, tetap bayar zakat. Ambil dari hartanya kalau ada. Faham atau tidak? Jadi zakatul fitr wajibnya disebabkan 2 sebab. Sebab pertama apa? Karena puasa Ramadan. Yang kedua karena malam takbiran, itu dapat al-fitr. Namun jika sudah dipenuhi satu sebab, dia boleh menyegerakan. Misalnya bulan Ramadan, dia tanggal 1 Ramadan dia bayar zakat fitr, boleh menurut mazhab Syafi'i berdasarkan analogi ini. Karena Ibnu Umar pernah menyuruh orang-orang untuk membayar zakat sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitr. Sehari 2 hari sebelum Idul Fitr. Kalau begitu dikiaskan sampai awal Ramadan. Tentunya sebagian ulama menyelisih. Mereka mengatakan tujuan dari zakatul fitr adalah agar orang miskin pada hari raya tidak kelaparan. Kalau dibayar awal Ramadan, sudah habis berasnya. Ini ada khilaf. Tapi inilah mazhab apa? Syafi'i. Mereka komitmen dengan kaedah. Jika sudah didapati satu sebab, maka boleh membayar zakat. Dan ini ada analogi yang lain seperti zakat mal juga demikian. Jika sudah ada satu sebab maka boleh bayar. Dua-dua pendapat punya dalil. Tapi pendapat mazhab Syafi'i kita boleh bayar zakat al-fitr meskipun tanggal 1 Ramadan. Yang penting kamu sudah masuk Ramadan, kemudian puasa, sudah boleh bayar zakat al-fitr. Faham? Tentunya ini masalah khilafiyah. Yang kedua, zakat yang tidak terkait dengan haul, karena zakat al-fitr tidak terkait dengan haul, tidak ada harus 1 tahun. Ya. Yang kedua, zakat tambang dan rikas. Zakat tambang dan rikas ini tidak boleh dimajukan. Kenapa? Karena kewajiban zakatnya terkait dengan satu sebab, yaitu adanya harta tersebut. Ada harta, langsung keluarkan zakat. Ya enggak mungkin kita bayar zakat hartanya belum ketemu. Enggak logis. Jadi enggak mungkin pembayarannya dimajukan, enggak mungkin. Karena kewajiban zakatnya terkait dengan ketemu harta tersebut atau tidak. Ketika belum ditemukan hartanya ya tidak bisa bayar zakat.
Barang siapa yang misalnya dia bilang saya mau tambang sana, saya bayar aja dulu sekarang zakatnya, nggak bisa. Karena kamu belum mendapatkan barangnya. Siapa yang bayar sebelum ada sebabnya tidak dianggap zakat. Siapa yang bayar sebelum sebabnya tidak dianggap zakat. Contohnya seorang bayar zakatul fitr tanggal 30 Sya'ban. Nah, saya niatkan sekarang aja lah daripada saya nanti susah. Saya bayar zakat fitr tanggal 30 Sya'ban, nggak bisa. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena belum ada sebabnya. Sama seperti seorang sholat zuhur. Sebabnya kalau sudah masuk waktu zuhur. Saya ingin sholat sebelum zuhur. Supaya kalau pas zuhur selesai. Tidak boleh. Karena sebabnya belum ada. Sama seorang bayar kafarah. Belum melanggar. Sebabnya melanggar. Sebelum melanggar saya bayar kafarah dulu. Nggak bisa. Kau melanggar dulu baru bayar apa? Kafarah. Jika sebab belum ada maka tidak boleh kita membayar atau melakukan hal tersebut. Nah, di antara zakat yang tidak bisa dimajukan seperti zakat tambang dan rikas ya. Tidak terlalu penting karena antum nggak punya tambang dan antum juga punya rikas. Rikas barang temuan. Yang berikutnya yang ketiga, zakat tumbuhan dan buah-buahan. Ini juga tidak boleh dimajukan. Kenapa? Karena kewajibannya terkait dengan dua hal. Ada nisab, ada siap dipanen. Hatta yabdua solahuha. Kata Nabi SAW, tidak boleh dijual kecuali sampai nampak dia bakalan siap dipanen. Nah, kita mungkin bisa ngira-ngira ini kebun saya, cukup ini sudah mencapai sekian sok, itu nisab tumbuhan. Tapi kapan waktu panennya? Waktu panennya nanti ketika apa? Ketika siap. Kenapa kita tidak mengatakan sudah sampai nisab, kita boleh bayar sekarang? Kenapa? Karena nisab tidak bisa ditentukan kecuali tatkala siap panen. Baru kita itu nisab yang sesungguhnya. Karena di tengah jalan bisa saja apa? Mati, bisa diserang hama. Sehingga nisabnya itu baru diketahui ketika siap apa? Panen, paham? Ketika siap panen. Ketika nisabnya baru diketahui ketika siap panen, maka dua sebab ini seakan-akan satu waktu. Paham atau tidak? Tumbuhan dia wajib zakat ketika siap panen dan mencapai apa? Nisab. Nah, nisab itu baru bisa diketahui ketika siap apa? Panen ya. Nisab baru diketahui siap panen. Mungkin setiap panen mulai tumbuh, mulai ini selamat dari hama, baru kemudian diketahui nisabnya. Nah, antara nisab dan siap panen satu waktu sehingga tidak mungkin bayar zakat sebelumnya. Tidak mungkin bayar zakat karena dua-dua sebab tersebut tergabung dalam satu waktu. Siapa yang bayar zakat tanaman sebelum siap panen maka tidak diterima karena dia membayar zakat sebelum waktunya. Paham atau tidak? Ya, jadi mazhab Syafi'i komitmen dalam hal ini, dalam banyak hal. Pokoknya ada sebab boleh dilakukan. Contoh seperti masalah menyembelih hewan hadyu sebelum tanggal 10. Mazhab yang lain mengatakan kalau hajian tidak boleh potong kambing kecuali tanggal apa? 10. Tidak boleh potong unta kecuali tanggal 10. Siapa yang potong unta sebelum tanggal 10 tidak sah. Orang-orang Indonesia jemaah haji mereka belum tanggal 10 mereka sudah potong. Dan itu ada faedahnya. Faedahnya apa? Kambing lebih murah ketika itu. Kambing lebih murah. Ya. Kambing bisa langsung dimasak. Nah, mazhab yang lain memang tidak sah. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan sah. Mereka komitmen. Kenapa? Karena menurut mereka, di antara sebab adanya hadyu adalah umrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famattamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi." Siapa yang umrah kemudian dia melakukan haji, maka dia harus bayar apa? Hadyu. Sehingga sebab dam tamattu atau hadyu tamattu adalah umrah dan haji. Maka siapa yang sudah umrah, sudah pakai pakaian ihram untuk umrah tamattu, dia sudah melakukan sebab. Sehingga sudah boleh bayar apa? Hadyu. Maksud saya, mazhab Syafi'i komitmen. Kapan ada sebab, boleh melakukan apa? Aksi. Paham atau tidak? Mazhab yang lain enggak bisa. Tanggal 10, kalau enggak tanggal 10 enggak sah. Mazhab Malikiyah tidak sah. Mazhab Jumhur tidak sah. Kecuali menyembelih tanggal 10. Tapi jemaah haji Indonesia menyembelih sebelum tanggal 10. Ini masalah khilafiyah. Saya hanya menjelaskan mazhab Syafi'i komitmen dengan kaidah yang mereka sampaikan. Taib. Paham sampai di sini? Jadi zakat yang tidak ada haulnya, zakat fitr boleh dibayar kalau sudah masuk bulan Ramadan karena salah satu sebab sudah dipenuhi. Zakat tambang dan rikas tidak mungkin dimajukan karena sebabnya adanya barang baru bayar zakat. Sama zakat tanaman dan tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa dimajukan karena sebabnya bergandengan antara nisab dengan siap panen bergandengan. Paham? Baik. Siapa yang bayar
zakat tanaman sebelum siap panen tidak sah karena sebabnya belum ada. Sama seperti sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian yang model kedua, ini yang kedua. Zakat yang terkait dengan haul. Zakat terkait dengan haul. Ada ghairul ainiyah seperti urudut tijarah. Ada al-ainiyah seperti nuqut wal mawashi. Al-ainiyah ini maksudnya apa? Maksudnya yang dikeluarkan adalah zakat itu sendiri. Zakat uang yang dikeluarkan uang. Zakat hewan ternak yang dikeluarkan oleh hewan apa? Ternak. Paham? Uang ya, kalau kita punya uang 100 juta kita keluarkan 2,5 juta dari uang juga. Jangan bayar hewan ya. Bayarnya juga uang. Kalau kita punya hewan, kita bayar dengan apa? Hewan. Makanya disebut ainiyah, zakat yang dikeluarkan dari zatnya langsung. Ada namanya ghair ainiyah, yaitu yang dibayarkan bukanlah barang. Misalnya saya punya barang dagangan buku. Kemudian terkena zakat. Saya bukan bayar buku, tapi saya bayar pakai apa? Uang. Karena yang menjadi patokannya bukan ain zakatnya, bukan zat zakatnya, tapi nilai barang zakat tersebut. Sehingga yang dibayar bukan buku. Kata para ulama, kecuali dia nggak punya uang sama sekali, maka boleh ambil dari barang dagangannya untuk dijual. Tapi asalnya yang dibayarkan adalah bukan barang dagangannya, tapi nilai dari barang dagangan tersebut. Paham? Nah, zakat yang ada haulnya ini ada dua sebab. Sebabnya ada dua, perhatikan. Sebabnya ada dua. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Ya. Sudah kita sampaikan, seorang tidak wajib bayar zakat, perhatikan, kecuali terpenuhi dua sebab. Nisab dan haul. Antum punya uang sekarang 100 juta. Sudah sampai nisab atau belum? Sekarang tanggal berapa ini? Berapa Hijriah? Anggap 1 Ramadan sekarang ya. 1 Ramadan. Maka 1 Ramadan berikutnya 30 Sya'ban nanti masih tetap 100 juta enggak? Dan bertahan enggak 100 juta tersebut atau lebih? Kalau ternyata tidak bertahan sampai 1 haul, di tengah jalan menjadi 40 juta, sudah tidak kena lagi. Jadi nisab tadi harus bertahan selama apa? Setahun. Ini pendapat yang kuat. Nisab tersebut harus bertahan selama setahun. Jadi dua sebab, nisab dan bertahannya nisab sampai 1 tahun. Bertahannya nisab sampai 1 tahun namanya haul. Namanya haul. Nah, kalau sudah terpenuhi dua sebab ini, baru antum wajib bayar zakat. Sekarang bagaimana saya mau bayar zakat dulu meskipun belum haul? Uang saya sudah 100 juta. Saya mau bayar aja lah 2,5 juta sekarang. Insya Allah uang saya bertahan sampai tahun depan. Paham? Bolehkah kita bayar zakat sebelum haul? Jawabnya boleh. Kita komitmen karena sudah terpenuhi salah satu apa? Sebab. Sebab tersebut adalah apa? Nisab. Paham atau tidak? Ya. Dan ini diriwayatkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Abbas radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi dzalik. Al-Abbas bin Abdul Muttalib minta izin, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar zakat dengan disegerakan. Nah, uangnya banyak. Uangnya bertahan, mungkin dia punya emas banyak. Ya, emas ini mungkin dia tidak jual, tidak berkurang. Dia bayar zakat aja sekarang. Rasulullah SAW mengizinkan. Dan pembayaran zakat disegerakan ini bermanfaat juga zaman sekarang. Misalnya lagi musim orang, misalnya lagi kena bencana, ada musim kelaparan. Tidak apa kita segerakan bayar zakat apa? Sekarang. Ya. Kita segerakan bayar zakat sekarang. Kebetulan orang lagi banyak yang membutuhkan uang zakat tersebut. Ya. Misalnya ada orang lagi butuh dakwah di kampung, kita bayar zakat sekarang. Nah, apa kasih dia untuk bantu dia berdakwah. Kita potong, saya sudah bayar zakat sekian. Tapi kalau ketika kita kasih, niatnya untuk bayar apa? Zakat. Niatnya untuk bayar zakat. Ini di antara manfaat bolehnya menyegerakan zakat. Tapi dengan syarat nisabnya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Adapun uangnya belum mencapai 80 juta, masih uang 20 juta, saya bayar zakat sekarang. Insya Allah duit saya banyak nanti. Tidak boleh karena belum sampai nisab. Belum sampai nisab. Ya. Dan menurut mazhab Syafi'i ini hanya boleh dilakukan untuk 1 tahun. Enggak boleh dia bayar sekaligus saya ingin bayar zakat 2 tahun. Ada khilaf tentunya. Sebenarnya mengatakan boleh 2 tahun.
Madzhab Syafi'i disebut di dalam buku ini yang mu'tamad yang jadi patokan cuma untuk setahun. Saya menyegerakan zakat harta saya yang harusnya saya bayar 5 bulan lagi saya bayar sekarang. Enggak boleh saya langsung 2 bulan. Untuk 5 bulan berikutnya dan untuk setahun lagi berikutnya. Enggak boleh. Madzhab yang lain membolehkan. Tapi intinya mereka mengatakan tidak boleh kecuali untuk tahun ini. Kenapa? Karena nisab yang ada ini hanya berlaku untuk tahun ini. Bukan untuk nisab tahun berikutnya. Kalau nggak salah mazhab Hambali atau banyak fatwa saya dengar di Arab Saudi banyak ulama membolehkan 2 tahun karena riwayat Rasulullah mengizinkan 2 tahun ya. Saya nggak tahu riwayat tersebut, saya lupa pas sahih atau tidak. Tapi mereka berfatwa berdasarkan riwayat. Tapi kalau secara dalil atau secara kaidah nisab yang dimaksud adalah nisab untuk zakat tahun sekarang, bukan nisab untuk tahun apa berikutnya. Allah alam bisa masalah khilaf, tapi mazhab Syafi'i mengatakan hanya boleh untuk tahun ini. Taib. Ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Tapi kita bacakan syarat-syaratnya. Syarat menyegerakan zakat. Beda. Jadi kenapa kita bedakan tadi? Ada amwal al-ainiyah dan ghairil ainiyah. Karena menurut mazhab Syafi'i untuk zakat barang dagangan boleh dibayar meskipun belum sampai nisab. Meskipun belum sampai nisab. Kenapa? Karena nisab bagi barang dagangan seperti yang kita bahas mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Pendapat pertama, nisab barang dagangan dilihat dari awal dan akhir doang. Kalau awal kamu start buat jual barang dagangan atau 2 bulan berikutnya baru kamu punya sampai nisab barang nilai barang dagangan, dicatat, oh saya tanggal sekian, misalnya 2 Ramadan, oh ternyata barang dagangan saya bernilai nisab. Saya tunggu sampai 2 Ramadan berikutnya. Tidak perlu terjadi di tengah, berkurang, bertambah, saya enggak perlu. Dia cuma lihat awal sama apa? Akhir. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan ini pendapat yang lebih rajih, bahwasanya nisab ini harus terjaga terus. Sebagaimana zakat-zakat harta yang lainnya. Nisab ini harus terjaga sejak 2 Ramadan terus sampai 2 Ramadan berikutnya. Ada haul. Bertahan tidak boleh. Kalau berkurang berarti ulang. Paham? Bertambah enggak ada masalah. Kalau berkurang ternyata berkurang dari nisab ya hilang. Harus bertahan. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i kalau kamu mulai berdagang, kamu catat 2 Ramadan. Meskipun duit kamu cuma 10 juta. Ya. Karena nisab yang diperhatikan adalah di penghujung haul. Lihat 2 Ramadan berikutnya apakah hartamu lebih dari nisab atau tidak. Mazhab Syafi'i menjadi patokan adalah ujung apa? Haul. Faham? Ini pernah kita bahas. Lupa kan? Lupa. Kalau antum enggak lupa hebat ya. Ya. Jadi 3 pendapat. Pendapat mazhab Syafi'i kalau barang dagangan startnya tidak kalau kamu mulai dagang tanggal 2 Ramadan catat meskipun belum sampai nisab. Karena yang menjadi patokan adalah penghujung tahun. Kalau mencapai nisab berarti kamu sudah boleh bayar zakat. Karena tidak disyaratkan di awal nisab, maka untuk zakat barang dagangan kamu boleh bayar meskipun belum mencapai nisab. Paham atau tidak? Paham? Saya ulangi, untuk zakat uang, zakat emas disyaratkan harus mencapai nisab dan nisabnya bertahan sampai 1 tahun. Adapun zakat barang dagangan menurut mazhab Syafi'i, kamu start mulai tidak harus mencapai nisab. Yang penting nisabnya dilihat pada penghujung apa? Tahun. Karena tidak disyaratkan nisab sejak awal, hanya disyaratkan penghujung, maka boleh membayar zakat barang dagangan meskipun belum mencapai nisab. Ini bedanya tadi kita sebut al-ainiyah sama ghairil ainiyah. Nah, syarat boleh membayar zakat sebelum waktunya, ini sudah? Antum sudah catat semua? Sudah foto? Syarat mendahulukan pembayaran zakat. Isya berapa menit lagi? 10. Saya bacakan di sini. Ada 1, 2, 3 ya. Yang pertama, baqaul malik ahlan liujibi zakat alaihi ila akhir haul. Pembayar zakat statusnya tetap bertahan
sebagai wajib zakat sampai penghujung haul. Penghujung haul. Contoh ya, kita kasihkan contoh. Si Joni ya, atau si Abdullah, tanggal 2 Ramadan masuk nisab. Hartanya apa? Mencapai nisab. Kemudian berjalan waktu, tanggal misalnya 3 Rajab dia bayar zakat. Kemudian tanggal akhir daripada haul kapan? 1 Ramadan kan? Ramadan itu sebelum 2 Ramadan, paham? Nisabnya masih terjaga. Nah, uang zakat yang dia keluarkan ini sah. Kenapa sah? Karena dia dari tanggal 2 Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya statusnya masih sebagai wajib apa? Zakat. Paham maksudnya? Paham. Nah, berarti ini pahami ini. Sekarang kemungkinan kedua, ini benar ya. Sekarang kemungkinan kedua ternyata 1 Ramadan uangnya kurang dari nisab. Nah, bagaimana status zakat yang dia bayarkan ini? Paham atau tidak? Karena syarat wajib zakat harus 2 terpenuhi, sebab nisab dan bertahan sampai haul. Dia nisabnya awal terpenuhi, tapi penghujungnya nisabnya berkurang. Maka harta yang dia keluarkan ini bukan uang zakat. Paham? Ini tidak sah sebagai uang zakat. Sebagai uang zakat. Terus bagaimana Ustaz sudah terlanjur dibayarkan? Dia boleh minta kembali. Iya, dia boleh minta kembali. Kalau masih ada. Ya. Kalau masih ada ya. Tapi dia harus kasih tahu, saya bayar zakat lah. Nah, kalau dia tidak kasih tahu ya sudah selamat. Nah, itu adik kemarin yang zakat apa sedekah kemarin? Kata penerima zakat, ini zakat apa sedekah? Zakat, kamu nggak bilang sedekah kok ya. Nggak mau kembaliin. Tapi intinya dia tidak wajib bayar zakat, dan zakat yang dikeluarkan tadi tidak sah karena bukan uang zakat, karena dia tidak terkena wajib zakat. Paham sampai di sini? Ini syarat pertama. Ini saya langsung masuk apa? Kedua coba. Iya, ini saya masuk langsung pada syarat kedua ya. Ini mungkin kurang pas ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, harta yang dizakatkan harus tetap terjaga nisabnya hingga apa? Akhir haul. Adapun yang pertama, ini contohnya yang ini ya. Mungkin pasnya ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua. Kalau contoh pertama, masuk juga. Tapi contoh yang pertama yang lebih tepat, yang tidak terkait dengan harta. Contoh pertama, misalnya dia meninggal sebelum haul. Ini contoh meninggal sebelum apa? Haul. Sebelum haul. Ya. Ketika dia meninggal sebelum haul, dia statusnya tidak wajib zakat lagi. Kenapa? Karena hartanya jadi milik ahli waris. Paham? Ini contoh yang syarat pertama. Saya salah masukkan ya.
Jadi status dia tetap sebagai wajib zakat sampai akhir apa? Haul. Ketika dia meninggal, maka dia tidak wajib zakat lagi. Kenapa? Karena hartanya dibagikan kepada ahli waris, ya. Dibagikan kepada ahli waris. Maka uang yang tadi sudah dibayarkan bisa dikembalikan, ya. Ya. Taib, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, penerima zakat, status penerima zakat tetap berhak, tetap sebagai mustahik hingga akhir haul. Kalau ternyata dia meninggal di tengah di tengah-tengah sebelum akhir haul, maka harta tadi tidak sah. Ini mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Atau ternyata dia menjadi kaya dengan harta yang lain. Tahu-tahu jadi kaya, maka harta tersebut, ya, beda kalau dia kaya dengan harta tersebut, dia olah jadi kaya. Tapi kalau dia kaya dengan harta yang lain, maka dia juga tidak berhak menerima zakat karena statusnya berubah menjadi tidak berhak menerima apa? Zakat, ya. Saya memang agak rancu dengan hal ini ya, karena seorang ketika menerima zakat, ya, tidak harus menunggu haul, ya. Kapan dia miskin, ya dia berhak menerima apa? Zakat. Tapi Allah alam ini perlu dibaca kembali. Tapi ini yang disebut oleh mazhab Syafi'i, disebutkan demikian, ya. Dia bilang li'annal ibrah bi istiqaqiz zakat huwa akhirul haul. Karena seorang dikatakan wajib atau berhak menerima zakat nanti di penghujung haul, ya. Ini lain halnya karena dia mungkin ya, karena dia untuk bayar zakat untuk tahun depan. Paham? Jadi yang berhak menerima adalah orang-orang yang miskin di tahun tersebut. Mungkin pola pikirnya begitu. Saya enggak tahu, mungkin pola saya kurang paham. Ya, mungkin nanti saya baca lagi. Mungkin pola pikirnya demikian sehingga orang yang berhak menerima zakat nanti di akhir tahun tersebut itulah yang murni berhak menerima zakat. Kalau dia bayarkan sekarang, sementara dia ternyata di akhir haul dia menjadi orang kaya, maka zakatnya tidak sah, tidak terpenuhi syaratnya. Ini perlu dibaca lagi karena saya masih agak bimbang. Tapi untuk syarat pertama, syarat kedua, maka sudah jelas, ya, sudah jelas. Tapi timbul pertanyaan, misalnya dia bayar zakat, dia segerakan, dia punya uang 100 juta. Dia berdagang, nilai perdagangannya 100 juta, kemudian zakatnya berapa ke 100 juta? 2,5 juta, ya. Tanggal 1-2 Ramadan, dia kena nisab 100 juta, kemudian dia bayar 2,5 juta. Kemudian 1 Ramadan berikutnya, uangnya menjadi 200 juta. Apakah cukup uang zakat yang pertama dia bayarkan? Tidak cukup. Dia harus nambahin lagi. Harus nambahin dengan 2,5. Ya, itu hanyalah sebagian zakat, sementara sisanya dia belum lunasi, maka dia harus tambah lagi. Sebaliknya, dia bayar di awal zakat, misalnya dia punya uang 200 juta 1 Ramadan, paham? Dia bayar 5 juta, zakat 5. Ternyata di penghujung cuma tinggal 100 juta, maka dia boleh minta ambil 2,5 juta, karena zakat yang dia bayarkan berlebihan. Faham? Faham tidak? Saya ulangi, dia punya uang 100 juta, di tanggal 1 Ramadan. Wajib zakatnya berapa? 2,5 juta. Kemudian dia bayarkan di bulan Rajab. Ternyata 1 Ramadan berikutnya uangnya jadi 200 juta. 2,5 juta itu tidak cukup karena zakat 200 juta adalah 5 juta. Maka dia tambah lagi 2,5 juta. Sebaliknya kalau dia punya uang 200 juta 1 Ramadan, dia bayarkan 5 juta di bulan Rajab. Ternyata di penghujung tahun tinggal 100 juta, maka zakatnya tadi berlebihan. Cuma 2,5 juta. 2,5 jutanya dia boleh ambil atau dia sedekahkan. Paham? Baik. Berikutnya doa untuk yang membayar zakat, ya. Dianjurkan atau disunahkan bagi orang yang menerima zakat mendoakan orang yang bayar zakat. Ya, karena dalilnya Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan mereka dan menyucikan mereka, wa shalli 'alaihim, doakan mereka.
Inna salataka sakanul lahum. Jadi Nabi ketika ambil harta zakat disunahkan untuk membaca doa buat pembayar zakat. Doanya tidak ada doa khusus. Kita doakan semoga berkah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara doa yang diajarkan Imam Syafi'i mencoba mengajari, ini bukan lafal Nabi, cuma dengan mengatakan, kata Imam Syafi'i, wa uhibbu an yaqul. Aku senang jika penerima zakat membaca ajarakallahu fima a'tait. Semoga Allah memberikan pahala atas zakat yang kau keluarkan. Wa ja'alahu laka tahuran, dan harta yang kau keluarkan tadi membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Wa baraka laka fima abqait, dan harta sisamu semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak harus doa seperti itu, ya. Taib. Yang terakhir, membayar zakat disunahkan untuk dinampakkan agar tidak timbul kecurigaan. Orang bayar zakat keluarkan aja, seperti orang pergi ke masjid, syiar. Karena kalau zakat disembunyikan, khawatir orang miskin curiga, ini kaya enggak pernah bayar apa? Zakat. Jadi tidak apa kita nampakkan sekalian syiar dan juga agar menghilangkan suudzon dari orang-orang miskin. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.